Selamat malam, selamat siang semuanya. Kita adalah semester 3 dari Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila, di mana kita sebelumnya sudah membahas masing-masing terkait perbandingan kelebihan dan kekurangan dari nano dan mikro manufacturing proses, yang mungkin nanti bisa dicek terkait pembahasan masing-masing seperti Pak Rizky, Pak Gandhi, Pak Suki, dan Pak Munjir. Mungkin ada beberapa hal perbedaan-perbedaan terkait kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kita semester 3 dari konsentrasi manufacturing akan membahas semuanya keseluruhan yang sudah kita dapatkan ya terkait perbandingan ke dan kelebihan kekurangan manufacturing ya. Oke, kita mulai untuk eh, kelebihan dan kekurangan dari nano dan mikro manufacturing. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Topik. Saya Asri Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ini ada di micro manufacturing. Untuk kelebihannya itu adalah presisi tinggi. Jadi mampu mencapai toleransi dalam skala mikrometer. Terus untuk cocok untuk miniaturisasi, di mana ideal untuk membuat komponen mekanik berukuran kecil dengan fungsi yang kompleks. Terus ada biaya relatif yang lebih murah. Jadi dibandingkan nano manufaktur, investasi dan operasional itu lebih terjangkau. Terus yang keempat, keuntungan keempat itu infrastrukturnya matang. Jadi sudah banyak mesin dan industri yang mengadopsi teknologi ini. Nah, untuk di mikro manufacturing ini ada pun kekurangannya. Yang pertama itu efek skala, di mana kayak ketika ukurannya mengecil, perilaku materialnya itu berubah dan tidak mengikuti teori konvensional. Terus yang kedua itu karakteristiknya itu sulit. Jadi di mana mengukur sifat mekanik materialnya itu pada skala mikro sangat menantang. Yang ketiga adalah itu keausan pahatnya tinggi, di mana tool wheel menjadi masalah serius karena ukuran pahatnya itu sangat kecil. Terus yang keempat itu peralatannya mahal, meskipun lebih murah dari nano, investasi tetap signifikan. Nah, adapun nano manufacturing untuk kelebihannya yaitu presisinya itu ekstrim, di mana kayak kontrol hingga level atomiknya itu. Terus yang kedua itu rekayasa materialnya. Jadi dapat mengubah sifat fundamental material kayak listrik, optik, dan mekanik seperti itu. Terus kelebihan yang ketiga itu efisiensi energi, di mana kayak penggunaan materialnya itu sangat minimal dan efisien. Terus kelebihan yang keempat itu aplikasi expand. Jadi membuka peluang di mana medis, drug, deliver, electronic chip, dan sensor. Terus untuk nano sendiri itu ada pun kekurangannya. Yang pertama itu biaya sangat tinggi. Jadi capek dan opeknya itu ekstrim mahal. Terus yang kedua kekurangannya itu clean room-nya itu wajib, di mana kayak membutuhkan lingkungan ultra bersih. Jadi ISO-nya itu kelasnya sangat tinggi. Gitu. Lanjut yang ketiga itu kekurangannya itu reproduksibilitasnya itu sangat rendah. Jadi sulit untuk menghasilkan produk yang konsisten. Dan untuk yang terakhir, kekurangan terakhir itu standarisasinya terbatas, di mana kayak belum ada standar industri yang universal. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari nano dan mikro manufacturing proses. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Perkenalkan, saya Gandhi Irawan. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, aspek fundamental dari perbandingan mikro dan nano manufacturing. Di sini untuk aspek fundamental ada definisi, skala, filosofi, dan tujuan. Di mana di sini untuk aspek definisi dari mikro manufacturing. Di sini ada definisinya sekumpulan proses untuk membuat komponen atau fitur dalam ukuran mikro, dalam skala mikro. Kemudian untuk skala dimensi, untuk mikro manufacturing uh, di angka 1 sampai 99 mikron. Untuk filosofi produksi, di sini untuk mikro manufacturing top down, di sini membentuk atau mengurangi dari material bulk. Kemudian di sini ada aspek tujuan utama. Untuk mikro manufacturing, di sini untuk tujuan utamanya adalah untuk meminiaturisasi geometri dan presisi toleransi. Kemudian untuk aspek kesiapan industri, untuk mikro manufacturing,
Di sini tinggi, banyak mesin dan proses mapan diterapkan untuk proses yang tinggi dan proses yang presisi. Kemudian untuk nano manufacturing. Untuk definisi di sini adalah sekumpulan proses untuk membentuk struktur atau perangkat pada skala nanometer. Untuk skala dimensinya di angka 1 sampai 999 nano eh, nanometer. Kemudian untuk filosofi produksi, untuk nano manufacturing di sini bottom up atau penyusunan atom atau molekul plus litografi. Kemudian untuk tujuan utama dari nano manufacturing di sini untuk merekayasa sifat material dan fungsi. Di sini ada optik, listrik, dan bio. Kemudian untuk kesiapan industri untuk nano manufacturing di sini untuk eh, industri yang dalam skala sedang, dominan untuk proses R&D atau medis, untuk scaling. eh, Baik, terima kasih. Lanjut ke teman yang lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sukiyadi. Saya akan mencoba bahas slide selanjutnya, yaitu perbandingan mikro dan nano manufacturing dilihat dari aspek teknologi dan prosesnya. Yang pertama adalah metode inti. Dalam mikro manufacturing, itu ada micro milling atau turning, kemudian ada micro EDM, micro stamping atau drawing, kemudian ada micro injection molding, liga, kemudian ada laser mikro. Sementara pada nano manufacturing terdapat metode inti yaitu IBL atau FIB, nano imprint lithography atau NIL, kemudian ada ALD dan self assembly serta laser PS atau pico laser. Kemudian pada aspek jenis fabrikasinya, di mikro itu terdapat subtractive atau plus forming plus replication. Kemudian di nano jenisnya ada litografi, templating, kemudian ada self assembly, plus ada chemical growth. Pada aspek hibridisasi, pada mikro itu contohnya ada laser plus mikro EDM, kemudian molding plus insert mikro. Pada nano, hibridisasinya contohnya adalah NIL plus electroforming untuk replikasi nano dengan biaya yang rendah. Kemudian pada aspek throughput atau keluaran, itu di mikro manufacturing itu dalam skala menengah sampai tinggi, di mana ada mikro molding atau forming cocok itu untuk produksi massal. Kemudian di nano manufacturing, throughputnya adalah IPL atau FIB, itu low throughput. Kemudian NIL dan atau AM nano menjanjikan pada scaling. Kemudian aspek yang terakhir adalah kompleksitas. Pada mikro manufacturing, itu kompleksitasnya sangat tinggi, tapi stabil prosesnya. Kemudian ada body. Kemudian pada nano manufacturing, kompleksitasnya sangat tinggi juga. Di situ ada kontaminasi, kemudian ada kontrol atomik, dan ada pattern fidelity. Nah, berikut adalah tentang aspek itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Munzir Hakim akan menjelaskan tentang perbandingan mikro dan nano manufacturing, aspek material dan rekayasa sifat. Di sini ada material umum yaitu di sini mikro manufacturing yaitu ada logam, al atau T atau SS, polimer teknik, bahan keramik, mikro, ya ini lanjut ke nano manufacturing,
yaitu nano composites, carbon based, dan ini ada grains atau CNT dan nano SI2 SiO2 polimer biokompatibel dan DMN yaitu. Lanjut ini aspek rekayasa sifat, fokus, geometri atau ketelitian komponen yaitu ada di mikro manufacturing. Ya, ini lanjut ke nanomatu nanomatu yaitu tuning sifat yaitu ada konduktivitas dan optik dan bios dan ini korosi ya. Yaitu lanjut ke ketiga ada aspek integrasi material yaitu dia ada di mikro nano factoringnya yaitu relatif mudah yaitu kalau di nano manufacturing yaitu tantangan disi dispresi atau aglomerasi dan kompetitif kompatibilitas matriks dan ini yaitu aspek efek skala material yaitu ada di nanomanufacturing mulai terlibat dan tek- tribologi dan strength grants yaitu yaitu di nanomanufacturing yaitu sangat dominan ya yaitu ada permukaan blok blok dan kuantum ya. Lanjut, selanjutnya ada di Mas Taufik. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan bahas terkait perbandingan mikro dan nano manufacturing di dalam aspek peralatan dan mesin. Ada beberapa aspek yang akan dibahas. Salah satunya di sini ada mesin utama, yang dimana untuk mikro manufacturing, untuk mesin utama itu yang biasanya digunakan adalah CNC Micro, ada Micro IDM, dan ada laser Micro, dan ada Liga. Sedangkan untuk di nano manufacturing itu ada FIB, ABL, NIL, dan ALD. Terus untuk di aspek toolingnya, di dalam mikro manufacturing itu ada pahat mikro dengan material carbide atau diamond, dan ada micro dice atau mold. Sedangkan di nano manufacturing itu ada master template, photomask, dan stem. Nah, sedangkan untuk aspek berikutnya itu ada parameter kritis ya dalam bidang mikro manufacturing. Untuk parameter kritisnya itu ada feed, depth of cut, spindle speed, dan energi laser. Sedangkan di nano manufacturing untuk parameter kritisnya itu ada beam focus, dosis dos, dan energi dan kondisi vakum. Sedangkan untuk aspek infrastruktur di mikro manufacturing itu ada ruang terkontrol atau getaran atau thermal. Nah, sedangkan untuk nanomacturing itu adalah clean room. Jadi dalam proses manufacturing untuk skala nano itu ruangannya wajib clean room dengan kelas ISO gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rizky. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan mikro dan nano manufacturing dari segi aspek fenomena fisik dan efek skala. Di sini ada aspek mikro manufaktur dan nano manufaktur seperti itu. Nah, untuk definisi fenomenanya sendiri itu ada dua dari mikro dan nano. Untuk mikro sendiri itu fenomena mekanik masih dominan, tapi gesekan dan aditsnya itu mulai signifikan seperti itu. Nah, untuk di nano sendiri dia fenomena permukaan, kapasitas, difusi, dan efek kuantumnya itu sangat dominan. Nah, adapun size efeknya di mana untuk mikro sendiri itu mempengaruhi gaya potong, pembentukan bul, dan work hardening seperti itu. Nah, untuk nano itu menentukan suhu sifat material, aturan bulk material tidak berlaku lagi. Adapun dari segi getaran atau defleksi, untuk mikro sendiri dia getaran dan refleksinya itu pahat sangat krusial untuk kualitas. Nah, untuk nano
dia kontaknya itu minim, masalah utama adalah stabilitas pola dan bin seperti itu. Nah, untuk di energi permukaan, untuk mikro sendiri dia berpengaruh tapi tidak dominan. Nah, untuk di nano dia sangat berpengaruh pada wettability, adesi, dan nukleasi kristal seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait aspek produksi, kapasitas, dan skalabilitas. Untuk mikro manufacturing, untuk aspek kecepatan produksi, di sini dalam skala menengah tinggi, dalam proses molding, forming, kemudian di sini sangat efektif. Kemudian untuk nano manufacturing, dalam aspek kecepatan produksi, eh, untuk kecepatan yang rendah, EBL, FIB, ini menengah, NIL, untuk proses templating. Kemudian untuk aspek eh, throughput untuk mikro manufacturing, di sini untuk proses yang tinggi untuk replikasi mikro dalam proses injection atau embossing. Kemudian untuk nano manufacturing sendiri untuk proses aspek throughputnya tergantung teknik. Di sini ada NIL, EBL, dan FIB. Kemudian untuk aspek scalability untuk mikro manufacturing di sini menunjukkan sangat baik untuk eh, produksi massal. Kemudian untuk nano manufacturing untuk aspek scalability-nya tantangan pada cost throughput, NIL, dan additive manufacturing untuk nano manufacturing sangat menjanjikan. Kemudian untuk aspek TRL atau kesiapan untuk mikro manufacturing ini untuk diaplikasikan untuk industri yang tinggi. Kemudian untuk nano manufacturing di sini ada variatif 4 sampai 7 untuk medis, elektronik di sini bernilai tinggi. Baik, selanjutnya Pak Sugiadi, terima kasih. Pak Sugi masih di mute-nya tuh, belum nyala. Baik, selanjutnya adalah perbandingan mikro vs nano manufacturing dilihat dari aspek ekonomi, biaya, dan implementasi. Pertama ada aspek CAPEX atau OPEX. Pada mikro manufacturing itu tinggi, tapi feasibility-nya industri. Di nano manufacturing itu sangat tinggi, yaitu terkait dengan pengadaan alat dan fasilitasnya. Kemudian di aspek efisiensi dan material atau energi, mikro manufacturing itu sangat tinggi dan mikro factory dengan mikro factory konsep. Di manufacturing pun juga sangat tinggi, itu pada level atomik, namun cycle time-nya sangat panjang. Kemudian aspek berikutnya adalah ROI atau komersialisasi. Pada mikro manufacturing itu sangat bagus untuk produk mini, tapi dengan presisi yang bagus. Kemudian nano manufacturing itu komersialisasinya sangat tinggi untuk niche bernilai tambah, tapi volumenya sangat rendah. Kemudian aspek yang terakhir adalah kebutuhan lingkungan, di mana mikro manufacturing harus menggunakan ruang yang sangat terkontrol, cuma tidak perlu dengan clean room, itu sudah cukup. Kemudian pada nano manufacturing, clean room itu wajib dengan plus protokol kontaminasi yang sangat ketat. Selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Munsir, silakan. Belum di unmute Pak Munsir. Perbandingan mikro dan nano manufacturing, aspek aplikasi dan contoh teknologi. Ya, di sini ada bidang mekanik presisi, yaitu di mikro manufacturing, yaitu mikro grain dan mikro pulps dan event mold install. Yaitu di nano manufacturing, yaitu ada meta definition dan struktur optik dan
elektrik kontrol magnetik ya, yaitu di bidang yang kedua, bidang elektronik, yaitu MEMS, dan itu yaitu di mikro manufacturing, yaitu MEMS and MOMS, mikro control microcontrols, dan ini di waktu di manufacturing, yaitu ada nano elektronis dan interkoneksi di nanomat micrometer ya, yaitu ada di bidang yang tiga, yaitu ada biomedis, yaitu di mikro manufacturing, yaitu mikrofluiditas, dan itu mold dan implant, yaitu di nanomak nanomak mano mas nanomu nanomanufacturing, yaitu ada di disfling ing mikrodes M DMN dan biosensor nano ya, yaitu ada di empat, yaitu di bidang energi, yaitu mikro hertz exchanger dan mikro cancel, yaitu di nano mikro mikro manufacturing ya, yaitu kalau ya nano nano mu- nano nano multifactoring, yaitu ada di nano control and ALD untuk baterai dan sel surya ya. Selanjutnya Mas Taufik. Oke, mungkin dari pembahasan teman-teman sudah selesai semua. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan antara mikro dan nano. Jadi secara ukuran dan ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan juga dan itu bisa menjadi sebuah pilihan ya. Pilihan tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi apa yang tadi teman-teman dibahas itu, yang teman-teman saya bahas adalah dari review-review jurnal yang sudah dilakukan, yang dimana satu orang itu mau review 5 jurnal dengan jurnal yang berbeda dan direview terkait perbedaan dari mikro dan nano manufacturingnya. Setelah itu disusun, digabungkan menjadi pembahasan sekarang gitu. Jadi digabungkan berdasarkan aspek-aspek, dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek dari perbedaan nano dan mikro manufacturing. Ya mungkin itu terkait eh, penjelasan ataupun pembahasan dari teman-teman semua. Ya, kalau misalnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.